Provinsi DKI Jakarta selaku pembina apel menuju mimbar apel. Siap. Penghormatan umum kepada pembina Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rustam Effendi, beserta seluruh jajaran, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dan seluruh relawan. Yang saya hormati para pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yang saya hormati jajaran Lantamal 3, Kodim 0502, Dandim Kapolres Metro Jakarta Utara, segenap undangan, tamu-tamu kehormatan, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai seluruh relawan PMI DKI Jakarta beserta seluruh peserta apel pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyatakan siaga, kita menyatakan siap, kita menyatakan antisipasi. Dan dalam kesiagaan ini, di fase kesiagaan ini, review hal-hal yang terjadi di periode sebelumnya. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Siaga itu bukan menunggu, siaga itu mereview atas apa yang kemarin pernah dikerjakan. Apa yang berhasil, apa yang kurang berhasil, maka siapkan sekarang. 2 tahun lalu pernah terjadi sebuah peristiwa ironi. Sebuah kampung tergenang air, ketinggian kira-kira 80 cm. Rumah 2-3 lantai di situ. Listrik mati. Penghuninya menyalakan lilin. Lilinnya jatuh, membakar. Lantai 2 terbakar. Terus sekalian, di bawah penuh air, di atas terjadi kebakaran, suami istri meninggal di lantai 2, di tempat yang penuh dengan air. Ini kejadian nyata. Apa pelajaran penting dari sana? Tidak ada tangga di tempat itu. Orang tidak bisa turun. Tidak ada kesiapan ember, tidak ada kesiapan warga untuk mengantisipasi situasi seperti ini. Banjir tidak pernah melihat waktu dan tidak lihat lokasi. Siapkan hal-hal kecil-kecil. Karena itu saya meminta pada semuanya review atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Siapkan itu sekarang. Fase siaga itu fase mengidentifikasi semua langkah yang dilakukan. Inilah fase siaga yang sesungguhnya. Menyiapkan semua skenario sebelum salah satu skenario terjadi. Kata nomor 1, siaga. Nomor 2, tanggap. Tanggap artinya begitu ada tanda-tanda peristiwa, langsung bertindak. Begitu ada tanda-tanda untuk harus berbuat, kumpulkan semua, lakukan langkahnya. Tanggap cepat. Dan ini kata kunci kedua yang harus dilakukan. Artinya, siapkan distribusi pekerjaan, siapa bertindak di mana. Salam sejahtera untuk semuanya. Mendengarkan laporan dari Ketua PMI DKI Jakarta, kita mendengar ada kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana akibat La Niña yang akan berlangsung beberapa pekan ke depan. Dalam kesempatan ini saya ingin menggariskan beberapa hal, harap dicamkan. 1, ada 3 front yang harus dihadapi Jakarta. Jakarta berlokasi di pesisir pantai. Di utara Jakarta adalah lautan, di selatan Jakarta adalah pegunungan. Ketika terjadi hujan ekstrim di kawasan ini, maka 3 front ini harus diantisipasi. Mana front pertama? Kita saat ini berada di pesisir. Front pertama adalah pesisir pantai. Ketika
permukaan air laut meningkat, maka ada kawasan-kawasan di Jakarta yang berpotensi mengalami rob. Ini front pertama yang harus diantisipasi. Front kedua, ketika hujan ekstrim terjadi di kota Jakarta, maka sistem drainase yang kita miliki punya ambang batas. Sistem drainase didesain untuk bisa menampung untuk kawasan-kawasan strategis sampai dengan 100 mm hujan per hari. Di kawasan perumahan, perkampungan, kompleks biasanya sekitar 50 mm per hari. Artinya, bila dalam satu hari hujan terjadi di atas 100 mm, maka akan terjadi genangan. Karena kapasitas daya tampungnya satu hari 100 mm per hari. Awal tahun ini kita mengalami 270. Tahun 2020 bulan Januari 377 mm. Jadi kita pernah mengalami lebih dari 2,5 kali kapasitas, bahkan pernah hampir 4 kali kapasitas. Karena itu pasti akan terjadi genangan di dalam kota ketika hujan lokal intensif. Front ketiga, ketika hujan lebat, hujan ekstrim terjadi di pegunungan, maka air dari pegunungan akan mengalir ke kawasan pesisir. Dan Jakarta ini satu-satunya kota di Pulau Jawa yang dilewati 13 sungai dari pegunungan. Jadi kita akan menghadapi 3 front ini. Bila volume air yang masuk ke dalam Jakarta melampaui kapasitas sungai kita, maka akan terjadi luberan ke kanan kiri sungai. Kapasitasnya berapa? Kemampuan sungai kita di Jakarta adalah menampung 2.300 meter kubik per detik. Kapasitasnya 2.300 meter kubik per detik. Sungai Ciliwung saja itu kapasitasnya 600 meter kubik per detik. Jadi ketika volume dan debit air yang datang dari pegunungan pernah mencapai 3.300, artinya jauh lebih tinggi daripada kemampuan daya tampung sungai kita, maka kanan kiri sungai akan mengalami genangan. Bapak-Ibu sekalian, saya berikan ilustrasi 3 front ini untuk kita semua ketika berbicara tentang bersiaga. Konkret yang mau disiagakan di mana? Persiapannya apa? Langkahnya apa? Siaga bukan soal upacara. Siaga bukan soal menyiapkan alat-alat. Siaga adalah soal antisipasi untuk menyelamatkan. Dan itu artinya lokasinya, langkahnya dipikirkan dari awal. 3 front ini disiapkan. Pesisir, pantai, di tengah kota, dan kawasan kanan kiri sungai. Karena kita akan berhadapan dengan 3 front secara bersamaan. Untuk menjalankan itu semua, ada 3 kata kunci untuk dipegang dan dilaksanakan. Pertama, siaga. Hari ini kita sedang menunjukkan kesiagaan. Kedua, tanggap. Yang ketiga adalah galang. Jangan semua dikerjakan sendiri. Galang seluruh kekuatan. Jangkau semua yang ada. Ajak semua terlibat. Ketika kita menghadapi bencana alam, pada saat itu bangun solidaritas kerja bersama. Bapak-Ibu sekalian, para peserta apel yang saya hormati, 3 kata kunci ini harap dipegang. 1. Siaga. 2. Tanggap. 3. Galang. Saya minta semuanya untuk mengulangi, mengikuti kata-kata saya. 1, 2, 3. Saya ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk semuanya.
bawa ini pulang, bawa ini sebagai bekal, bahwa ada 3 front yang kita hadapi dan ada 3 kata kunci yang kita pegang. 3-tiganya ini menjadi bekal. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para relawan yang saya sangat hormati, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih dan apresiasi pada Anda semua yang memilih untuk berada di depan sana, mewakili seluruh warga Jakarta menyelamatkan sesama ketika bencana datang. Saudara-saudara memilih untuk berbuat. Anda semua memilih untuk terlibat. Anda tidak memilih untuk menonton televisi, menyaksikan bencana. Anda memilih untuk turun ke lapangan, meringankan beban orang-orang yang terkena bencana. Untuk itu, atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih. Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena Anda semua menjadi bukti bahwa bangsa kita tetap melahirkan pahlawan. Bangsa kita tetap menumbuhkan pahlawan. Tepuk tangan untuk Anda semuanya di sini. Bereskan. Sekali lagi kepada semua, terima kasih. Sambil kita berdoa, semoga kesiapan kita, kesiagaan kita, ketanggapan kita menjadi bagian dari catatan amal soleh semuanya. Dan insya Allah Jakarta benar-benar dijauhkan dari bencana, dan kesiapan ini menjadi pelajaran untuk dibawa menghadapi fenomena yang sama di tahun-tahun ke depan. Selamat bertugas, selamat beramal, selamat menjalankan langkah-langkah mulia. Semoga Anda semua selalu sehat, diberikan kemudahan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kebetulan, apel ini diselenggarakan di bulan November, 4 hari setelah kita memperingati Hari Pahlawan. Saya sering garis bawahi, pahlawan-pahlawan itu tidak hanya hadir di tahun 45, pahlawan itu hadir setiap tahun, pahlawan itu hadir dalam setiap kesempatan. Yang menjalani belum tentu sadar bahwa itu adalah sikap kepahlawanan, tapi sejarah akan menulis itu sebagai sikap kepahlawanan. Anda semua di sini mungkin tidak menyadari bahwa ini adalah sebuah sikap kepahlawanan. Anda menganggap itu biasa-biasa saja. Sama, saudara sekalian, keluarga-keluarga yang anaknya berangkat bertempur tahun 45, keluarga-keluarga itu tidak menganggap dirinya luar biasa. Biasa saja, berangkatlah bertempur, belum tentu kembali. Sebagian tak pernah kembali. Kita sekarang menyebutnya pahlawan, tapi mereka dulu sama-sama peduli untuk nasib orang banyak. Jakarta adalah kota kita. Jakarta adalah ibu kota kita. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Ketika Anda semua bekerja untuk bersama-sama mengantisipasi bencana, maka dampak dari Anda kerjakan bukan hanya bagi warga Jakarta, tapi bagi Indonesia, bagi Asia Tenggara. Sebuah pesan yang sangat penting yang Anda kirimkan. Tepuk tangan untuk Anda semua. Tentu ini bagian dari ikhtiar manusia. Manusia tugasnya melakukan ikhtiar. Semua kembali kepada garis takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha menentukan, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita bersama di sini, kita bersiap sambil kita berdoa. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menjauhkan Jakarta dari bencana alam akibat La Nina ini. Semoga kesiapan kita dipandang sebagai wujud tanggung jawab, dan insya Allah doa, harapan dari kita semua diijabah, dan insya Allah Jakarta dijauhkan dari dampak banjir akibat La Nina. Fenomena alam ini terjadi akibat perbuatan kita, pengelolaan alam yang telah mengakibatkan perubahan iklim secara global, yang dipimpin oleh Bapak Rustam Effendi. Terima kasih karena telah mengirimkan pesan kesiagaan. Kita menyadari bahwa PMI selalu hadir ketika masyarakat kita semua menghadapi berbagai macam bencana. Nah,
kali ini kita memasuki musim penghujan dan ada potensi bencana akibat fenomena La Niña, dan ini harus diantisipasi. Karena itu kami apresiasi apel pada pagi hari ini, dan tadi saya tegaskan ada 3 hal yang harus disiapkan dari sekarang. 1, kesiagaan. 2, tanggap. 3, galang. 3 hal itu yang harus dikerjakan ketika kita memasuki waktu-waktu di mana ada risiko bencana alam. Dan kesiagaan ini ditunjukkan hari ini bahwa seluruh unsur, dari mulai untuk penyelamatan pada saat kejadian bencana sampai dengan penyelamatan untuk mereka yang harus melakukan relokasi akibat tempat mereka tinggal terdampak. Dukungan lengkap terlihat di sini dari seluruh unsur. Saya ingin sampaikan apresiasi pada jajaran TNI, kepolisian, kemudian unsur swasta, unsur organisasi kemasyarakatan yang semuanya hadir, menunjukkan kepada kita bahwa ada solidaritas, ada kesiapan untuk kerja bersama. Nah, mudah-mudahan dari apel ini yang merupakan representasi dari semua orang yang bekerja, karena yang hadir di sini bukan semua, ini perwakilan dari semua yang akan bekerja di lapangan nantinya, menunjukkan bahwa kita benar-benar siap. Dan kepada seluruh masyarakat, pesan kepada semua, menjelaskan apa yang disiapkan oleh Pemprov ya. atau Ketika terjadi banjir, banjirnya itu tidak melihat wilayah administrasi KTP. Jadi banjir itu terjadi di semua wilayah. Karena itu saya berharap kesiapsiagaan ini juga pesan kepada semuanya, bahwa ya di Jakarta kami bersiap, tapi yang dihadapi Jakarta bukan hanya oleh kota ini, tapi semuanya. Kami selalu garis bawahi, KPI nomor 1 adalah semua warga selamat. Tidak ada yang meninggal karena terdampak akibat banjir. Tahun-tahun sebelumnya kita mengalami risiko meninggal karena pada saat banjir, utamanya bukan karena air. Ada kasus yang air 1-2, tapi utamanya karena sengatan listrik. Karena itu pengelolaan listrik menjadi penting sekali. Kita sudah berbicara dengan PLN, dan PLN juga sudah mengantisipasi timnya untuk bisa ikut mengamankan pada saat terjadi banjir. Kemudian yang kedua, ketika curah hujan melampaui kapasitas, maka semua bekerja untuk melakukan evakuasi, menyelamatkan semua warga. Karena itu ada tenda-tenda untuk warga tinggal, dan tendanya disiapkan saat ini tenda yang sesuai dengan kondisi pandemi, sehingga menghindarkan penularan jika sampai ada kasus di tempat-tempat yang sedang mengalami isolasi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengeringannya. Pompa-pompa disiapkan untuk sebuah kawasan yang tergenang untuk bisa ditarik, dikeringkan dengan target operasi 6 jam sesudah hujan berhenti atau 6 jam sesudah sungai surut. Sering yang kita temukan sungainya tidak surut-surut, karena itulah menjadi lama, karena aliran airnya masih terus berjalan. Jadi begitu sungai surut, maka kita targetkan 6 jam untuk bisa tempat itu kering. Jadi itu targetnya. Jadi kita bekerja dengan ukuran 1, keselamatan, 2, kecepatan untuk bisa mengeringkan sebuah wilayah. Dan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa harapan untuk bersiaga itu jangan hanya di wilayah Jakarta, tapi semuanya. Karena La Niña ini tidak milih alamat KTP. Dia terjadi fenomena global yang berdampak kepada kita juga. Itu aja dari saya. Terima kasih. Karena itu pantau secara rutin dan ikuti petunjuk arahan dari aparat pemerintah maupun petugas-petugas kemanusiaan yang bekerja di lapangan bila terjadi bencana. Kita ingin
situasi alam apapun di Jakarta semua bisa melewati dan sehat kembali pasca musim penghujan ini. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat di sini atas perannya untuk melindungi dan menyelamatkan warga di Jakarta. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan.